Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC dilaporkan bakal mengeluarkan surat perintah untuk menangkap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pekan ini. Dalam kasus ini, Netanyahu dituduh bertanggung jawab atas genosida Israel di Gaza. Laporan tersebut dimuat dalam surat kabar NBC News pada Senin 29 April mengutip seorang pejabat Israel. Selain Netanyahu, Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan perwira militer senior lainnya juga masuk buronan. ICC tidak mengonfirmasi atau menyangkal laporan terkait surat penangkapan yang akan dikeluarkan pekan ini. Pihaknya mengatakan kepada NBC bahwa mereka sedang melakukan penyelidikan independen sehubungan dengan situasi di negara Palestina. Sementara itu, Netanyahu telah lebih dulu mendengar wacana ini dan menyatakan tidak akan tunduk pada ICC. Menurutnya, jika benar pengadilan akan menangkap dirinya, maka dinilai sangat keterlaluan. Sebab Netanyahu mengklaim menjadi pemimpin di satu-satunya negara demokrasi di Timur Tengah dan satu-satunya negara Yahudi di dunia. Diketahui ICC meluncurkan penyelidikan atas dugaan kejahatan perang yang dilakukan oleh militer Israel di tepi barat dan Gaza pada tahun 2021. Penyelidikan tersebut juga mencakup peristiwa-peristiwa sejak tahun 2014. Israel sebenarnya bukanlah anggota ICC dan tidak mengakui yurisdiksinya. Namun, Palestina bergabung dengan organisasi tersebut pada tahun 2015. Jika surat perintah terhadap Netanyahu dikeluarkan, 124 negara anggota ICC akan diwajibkan untuk menangkap saat PM Israel menginjakkan kaki di negara mereka. Militer Houthi Yaman kembali meluncurkan serangan di Laut Merah dan Samudra Hindia pada Senin 29 April 2024. Serangan kali ini menargetkan 4 kapal sekaligus, 2 diantaranya merupakan kapal perusak milik Amerika Serikat. Dalam pernyataan resminya, juru bicara Houthi Jenderal Yahya Saree mengatakan, kapal Cyclades dan 2 kapal perusak Amerika berada di Laut Merah. Sementara kapal kontainer MSC Orion tengah berlayar di Samudra Hindia. Jenderal Yahya mengatakan serangan terhadap kapal-kapal tersebut dilakukan menggunakan drone sebagai bagian dari kampanye membela Palestina. Dilansir Al-Arabiya, kapal komersial Cyclades diserang saat berlayar dari Djibouti menuju kota Jeddah di Arab Saudi. Perusahaan keamanan maritim Inggris Ambrey menduga kapal tersebut menjadi sasaran karena operatornya terdaftar sedang melakukan perdagangan dengan Israel. Sementara itu, kapal MSC Orion berlayar dari pelabuhan di Sines, Portugal menuju Salalah, Oman. Pemilik kapal tersebut adalah Zodiac Maritim, perusahaan yang dimiliki oleh pengusaha Israel Eyal Ofer. Meski begitu, pihak perusahaan belum menanggapi laporan adanya serangan terhadap kapalnya. Komando Besar Amerika atau CENTCOM juga belum memberikan komentar atas klaim 2 kapal perusaknya diserang. Situasi di perbatasan Israel dan Lebanon kembali mencekam pada Senin 29 April 2024 pagi. Pasalnya, lebih dari 20 roket ditembakkan dari Lebanon ke wilayah Israel Utara. Militer Israel mengklaim sebagian besar roket berhasil dicegat oleh sistem pertahanan Iron Dome, sementara sebagian kecil lainnya menghantam area terbuka. Israel juga memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka dalam serangan ini. Meski begitu, sirine peringatan terdengar di Kiryat Shmona dan wilayah sekitarnya. Beberapa saat kemudian, Hamas cabang Lebanon mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Lebih dari 20 roket diluncurkan untuk menargetkan pangkalan militer Israel di Kiryat Shmona. Ternyata, serangan terus berlanjut hingga malam hari dengan 15 roket diluncurkan ke Galilea atas. Namun pihak yang meluncurkan bukan Hamas lagi, melainkan militan Hizbullah. Meski tidak menimbulkan kerusakan dan korban, kehadiran roket memicu sirine peringatan berbunyi di Al-Aramshe dan Komot Haikalil. Militer Houthi Yaman berhasil menembak jatuh drone MH-9 Reaper milik Amerika Serikat di Provinsi Sa'adah. Video hancurnya drone mahal tersebut kemudian dirilis oleh Houthi di Telegram. Serpihan drone MH-9 Reaper tampak berserakan di area perbukitan yang penuh batu. Seorang anggota Houthi kemudian merekam setiap bagian drone yang hancur. Di sana, ia mengecam Amerika dan Israel yang telah membuat rakyat Palestina menderita. Militer Amerika tidak mengomentari drone tersebut,
Namun, stasiun televisi Amerika Serikat CBS News mengonfirmasi bahwa MH9 jatuh di Yaman pada Jumat 26 April pagi. Drone tersebut berharga sekitar 30 juta dolar atau sekitar 487 miliar rupiah. Ini bukan pertama kalinya Houthi menembak jatuh drone penyerang Amerika. Sejak Perang Gaza dimulai pada Oktober tahun lalu, tercatat sudah ada 3 drone yang dijatuhkan. Masing-masing terjadi pada November 2023, Februari tahun ini, dan yang terbaru 26 April kemarin. Allahu Akbar, al-maut li-Amerika, al-maut li-Israel, al-la'natu al-Yahud, al-nasr li-Islam. Ya Allah, lakal hamd ya Allah. Ribuan warga Israel kembali berunjuk rasa di Tel Aviv menuntut sandera dibebaskan pada Senin 29 April malam. Sayangnya, aksi unjuk rasa ini diwarnai kericuhan hingga polisi terpaksa menangkap 5 orang. Dilansir The Times of Israel, para demonstran menyalakan api unggun di Jalan Begin Tel Aviv dekat markas besar militer Israel. Mereka menuliskan tuntutannya di tengah jalan menggunakan kertas putih yang disusun. Para demonstran yang merupakan kerabat para sandera ini mendesak pemerintah untuk menghentikan Perang Gaza. Dengan begitu, warga Israel yang ditahan Hamas diharapkan dapat segera kembali pulang. Aksi yang semula berjalan tertib tiba-tiba berubah menjadi ricuh setelah beberapa demonstran meneriaki Ben-Gvir sebagai teroris. Itamar Ben-Gvir diketahui adalah Menteri Keamanan Nasional Israel yang membawahi kepolisian. Situasi semakin tidak terkendali ketika sejumlah demonstran berusaha mencapai markas besar Partai Likud. Polisi langsung menembakkan meriam air untuk membubarkan massa serta menangkap 5 orang yang dianggap mengganggu ketertiban. Namun seorang anggota polisi terpaksa dilarikan ke rumah sakit akibat terkena kembang api dari massa. Ya. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rabb, Ya Allah, Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, سدد يا الله. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. يا الله لك الحمد يا الله. هذا القطعة التي تم العثور عليها صباح يوم الجمعة من بقايا أحطام الطائرة التي سقطت ليلة البارحة الخميس في أجواء محافظة صعبة. في يوم 25 شهر 4 2024 تم إسقاط طائرة استطلاعية تابعة للعدو الأمريكي البريطاني الذي كان يقوم بأعمال عدائية في الأجواء محافظة صعدة، ونقول للعدو الأمريكي والبريطاني أن مصير طائراته سيكون مثل هذه الطائرة، والله على ما نقول شهيد. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. لبيك يا أقصى، لبيك يا أقصى، لبيك يا أقصى.
Kunjungan pejabat Korea Utara ke Iran pekan lalu menjadi sorotan karena berlangsung di tengah dugaan kerjasama senjata. Namun Iran menegaskan bahwa kunjungan tersebut hanya membahas perdagangan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanani, membantah narasi yang menyebut negaranya bekerja sama dengan Korea Utara dalam program rudal balistik. Ia menilai sejumlah media berusaha membuat spekulasi yang bias dengan menerbitkan berita tidak berdasar. Kanani menjelaskan pejabat Korea Utara datang ke Iran untuk menghadiri pameran di Teheran. Pameran bertajuk Potensi Ekspor Republik Islam Iran ke-6 ini digelar mulai 27 April hingga 1 Mei mendatang. Selain itu, kedua negara juga membahas perdagangan bilateral dengan pejabat pemerintah dan sektor swasta. Sebelumnya, kantor berita resmi Korea Utara KCNA melaporkan kunjungan pejabat negaranya ke Iran pada Selasa 23 April. Delegasi dari Pyongyang dipimpin oleh Menteri Hubungan Ekonomi Luar Negeri Yoon Jong-ho. Kunjungan ini terbilang langka karena sangat jarang terjadi. Apalagi Iran dan Korea Utara dicurigai bekerja sama dalam program rudal balistik, termasuk saling bertukar keahlian teknis dalam pembuatannya. Parlemen Amerika Serikat telah memperingatkan Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC agar tidak mengeluarkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel. Jika peringatan itu diabaikan, maka Washington akan membalas pengadilan yang bermarkas di Belanda tersebut. Anggota Partai Republik asal Texas, Michael McCaul, berharap rancangan undang-undang untuk menjatuhkan sanksi kepada pejabat ICC segera disahkan. Hal ini bertujuan untuk mencegah pengadilan tersebut menangkap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Sementara itu, Ketua DPR Amerika Serikat Mike Johnson mengecam rencana ICC yang disebut akan menangkap pemimpin Israel. Menurutnya, tindakan ini sangat memalukan dan masuk kategori pelanggaran hukum. Johnson menilai rencana ICC menangkap Netanyahu akan secara langsung melemahkan kepentingan nasional Amerika. Sebelumnya, surat kabar NBC News melaporkan para pejabat Israel khawatir jika ICC mengeluarkan surat perintah menangkap Netanyahu. Mereka bahkan sudah menyusun strategi agar surat itu tidak sampai dirilis. Namun, Perdana Menteri Netanyahu sudah menegaskan bahwa dirinya akan melawan jika ditangkap. Sebagai informasi, ICC membuka penyelidikan atas dugaan kejahatan perang Israel di Palestina pada tahun 2021. Penyelidikan tersebut juga mencakup peristiwa-peristiwa sejak tahun 2014. Amerika Serikat telah menyatakan Batalion Netzah Yehuda Israel melakukan pelanggaran HAM berat terhadap warga Palestina di tepi barat. Namun Washington akan menunda pemberian sanksi terhadap unit militer tersebut. Hal ini terungkap dalam surat yang ditulis Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken kepada Ketua DPR Amerika Mike Johnson, seperti dikutip dari The Times of Israel. Disebutkan bahwa Gedung Putih masih belum memperlakukan sanksi tahap pertama kepada Batalion Netzah Yehuda. Sanksi yang dimaksud adalah menghentikan bantuan senjata kepada unit militer tersebut. Blinken menekankan bahwa dukungan Amerika terhadap Israel tak akan terhenti meski ada satu batalion yang melakukan pelanggaran. Bahkan Washington sedang mengupayakan bantuan senilai 26 miliar dolar untuk pertahanan Israel dan juga bantuan kemanusiaan Gaza. Sebelumnya, Amerika bersumpah akan memberikan sanksi kepada Batalion Netzah Yehuda karena melakukan pelanggaran HAM di tepi barat. Pelanggaran ini terjadi jauh sebelum perang Israel-Hamas dimulai pada Oktober 2023. Salah satu kasus yang menjadi sorotan yakni adalah kematian Omar Asad, 78 tahun. Ia ditahan oleh tentara Netzah Yehuda di sebuah pos pemeriksaan di tepi barat dalam kondisi memprihatinkan. Surat kabar Amerika Axios menyebut Asad dibiarkan begitu saja dengan kondisi tangan diikat dan mulut disumpal. Padahal wilayah Palestina dan sekitarnya saat itu sedang musim dingin. Otopsi yang dilakukan 3 dokter Palestina menunjukkan adanya luka pada bagian lengan dan kaki. Sementara penyebab kematiannya karena serangan jantung akibat tekanan psikologis dari kekerasan fisik yang dialaminya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.